Tertinggal 40 poin dari Jorge Martin, menilik peluang Marc Marquez juara MotoGP 2024. Tertinggal 40 poin dari Jorge Martin, Marc Marquez masih punya peluang juara dunia MotoGP 2024. Betapa tidak, kejuaraan dunia MotoGP 2024 menyisakan cukup banyak seri. Hingga seri kelima, MotoGP Prancis 2024, Martin masih belum ada lawan. Pembalap tim Pramac Ducati itu memimpin klasemen MotoGP 2024 dengan nilai 129. Hal itu tidak terlepas dari konsistensi Martinator menuai poin. Ia hanya sekali gagal mendulang angka saat balapan utama, yakni di IP Spanyol 2024 3 pekan lalu. Sisanya, Martin cukup konsisten meraih poin. Apalagi, pria asal Spanyol itu juga sangat bagus di sprint race sejak tahun lalu. Musim ini saja, ia tidak pernah finish di luar podium pada sesi tersebut. Situasi sebaliknya terjadi pada Marc Marquez. Pembalap tim Gresini Racing itu kini berada di posisi 3 klasemen MotoGP 2024 dengan nilai 89. Ia berjarak hampir 40 angka dari Martin. Marquez masih belum konsisten meraih poin di MotoGP 2024. Ia sekali tidak finish pada IP Amerika Serikat 2024, lalu mengakhiri lomba di luar zona poin pada IP Portugal. Di luar dua seri itu, Marquez selalu ada di 5 besar saat balapan utama. Penampilannya masih kurang konsisten di sesi sprint race dengan hanya 3 kali naik podium, finish kedua, dari 5 pekan balapan. Tentu saja, peluang Marquez menjadi juara dunia MotoGP 2024 masih terbuka lebar. Setidaknya ada 15 seri ke depan yang akan digelar, jika berasumsi MotoGP India 2024 jadi dibatalkan dan diganti Kazakhstan. Setiap pekan balapan menyajikan poin maksimal 37 bagi setiap pembalap. Itu artinya, selisih 40 angka bisa saja dipangkas dari satu seri jika Martin gagal finish dan Marquez memenangi sprint race serta balapan utama. Seri terdekat, MotoGP Catalunya 2024, akan digelar pada 24 hingga 26 Mei mendatang di sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol. Ini bisa saja menjadi titik balik Marquez dalam mengejar titel juara. Di sisi lain, Rins tekankan pentingnya untuk melakukan reset. MotoGP Prancis terbukti menjadi akhir pekan yang membuat frustrasi bagi Alex Rins, yang menghabiskan paruh awal Grand Prix di posisi terakhir, tertahan oleh Luca Marini. Namun setelah melewati pembalap Repsol Honda itu, masalah grip di pengereman terus menghantui Rins. Rins tidak bisa menyalip siapapun lagi setelahnya dan menyelesaikan balapan di posisi ke-15 karena banyaknya pembalap yang tersingkir di depan, termasuk rekan setimnya Fabio Quartararo. Itu sangat sulit bagi saya, kata Rins. Saya sangat kesulitan sejak awal untuk menyalip pebalap di depan saya. Ini adalah masalah utama. Saat start, WLY depan agak tinggi, dan saya kehilangan beberapa posisi. Lalu, putaran demi putaran, saya terjebak di belakang Marini. Saya mencoba mengatur jumlah throttle untuk mendapatkan traksi yang baik, untuk keluar di dekatnya dan menyalipnya di jalan lurus dan mengerem, tapi itu benar-benar mustahil bagi saya. Pada titik tertentu, saya bisa melewatinya dan ketika saya berkendara sendirian, masalah yang kami alami sepanjang akhir pekan, masalah menghentikan sepeda pada rem dan banyak sliding saat menikung. Akhir pekan ini adalah akhir pekan untuk memahami dan mengambil informasi karena saya merasa tidak melakukan satu langkah pun, hari demi hari. Jadi sekarang sangat penting untuk melakukan reset. Kami akan kembali mengendarai motor selama 2 hari di Mugello untuk tes pribadi yang penting dan mari kita lihat apakah kami dapat meningkatkannya. Perdebatan mengenai siapa pembalap terbaik di MotoGP berlanjut dengan hasil yang muncul pada balapan terakhir. Sorotan kini tertuju kepada Jorge Martin, Prima Pramac, setelah menyapu bersih seri balap kelima MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans, Sarthe, Prancis, pada akhir pekan lalu. Runner-up MotoGP tersebut menjadi yang pertama dalam kualifikasi,
sprint, dan balapan Grand Prix untuk mengukuhkan posisi sebagai pemuncak klasemen. Penampilan gemilang Martin mengalihkan perhatian publik dari semula fokus dengan rivalitas baru antara Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Marc Marquez, Gresini Racing. Impresi yang ditinggalkan kedua pembalap dalam duel di balapan seri keempat MotoGP Spanyol sampai membuat nama Marquez mencuat sebagai calon pembalap tim pabrikan Ducati. Ducati baru menggaransi Bagnaia sebagai pembalap mereka musim depan. Wajar, Nuvola Rosalah yang menghadirkan prestasi juara dunia Ducati dalam 2 musim sebelumnya. Namun, tidak semua orang sepakat bahwa Bagnaia dan Marquez adalah kombinasi pembalap terbaik saat harus menyusun line-up tim. Pembalap veteran dari tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro, memiliki pandangan berbeda. Sosok yang merasakan 3 era berbeda di MotoGP dari Valentino Rossi, Marc Marquez, hingga Francesco Bagnaia mengarahkan pandangannya ke Martin. Adapun sebagai rekan setim Martin, El Capitan menjatuhkan pilihannya kepada Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3, yang berstatus bocah ajaib di MotoGP. Semua orang akan mengatakan bahwa saya adalah temannya dan kami mewakili negara yang sama, kata Espargaro dilansir bolasport.com dari Motorsport Espana. Espargaro berkebangsaan Spanyol seperti Martin, Acosta, dan sebenarnya Marquez juga. 2 pembalap yang akan saya pilih hari ini di MotoGP, dan saya bersumpah terlepas dari apa yang dikatakan hati saya, adalah Acosta dan Martin, katanya. Pedro adalah masa depan kejuaraan ini dan Jorge adalah masa kini MotoGP. Martin memang menjadi pembalap yang paling konsisten menunjukkan kecepatan impresif sejak kebangkitannya pada paruh musim lalu. Keberhasilan Martinator menguasai sesi sprint, 10 kemenangan sprint dalam 14 seri terakhir, menjadi bukti bagaimana dirinya tidak pernah gagal menunjukkan lesatan tinggi. Dominasi saat sprint inilah yang menjadi pembeda Martin dengan Bagnaia yang biasanya baru menemukan performa puncak pada hari Minggu. Sementara Acosta, dia telah menunjukkan potensi menjanjikan sebagai calon jagoan baru MotoGP dalam debutnya di kelas para raja. Pembalap yang cuma memerlukan 3 tahun untuk menjuarai Moto3 dan Moto2 itu juga telah menunjukkan taring di MotoGP. Walau belum mencetak kemenangan, Acosta telah membukukan 2 podium dari 5 balapan musim ini untuk menempati peringkat ke-6 pada klasemen. Bahkan jika hanya mengerucut kepada pembalap-pembalap motor KTM di mana Acosta bernaung, si hiu dari Mazzaron sudah menjadi yang terbaik untuk sementara. Di sisi lain, Luca Marini dan para pembalap Honda lainnya benar-benar belum bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan, Luca Marini masih belum meraih poin dan setiap balapan selalu berada di posisi belakang, seperti Schumacher saat touring. Alih-alih tinggalkan VR46 Racing Team menjadi lebih baik, Marini rupanya malah tak bisa tampil baik dengan motor Honda. Padahal, saat membela tim Valentino Rossi, dirinya sukses meraih 201 poin dengan finish di posisi 8. Apa yang Honda tawarkan kepada kami di awal musim tidak berjalan, kami sudah tertinggal jauh ketimbang musim lalu. Tak ada yang mengira itu, kata Marini. Memulainya terlalu jauh di belakang dan sekarang kami mengambil langkah kecil. Tidak mudah untuk memperbaikinya, jelasnya. Marini belum bisa mengemas poin sama sekali dari 5 balapan yang sudah berlangsung.